Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mohon maaf ya, backgroundnya agak apa nih ribut karena ibu sekarang ini ada di bandara, jadi agak ribut ya. Tapi suara ibu kedengaran jelas. Jelas Ibu. Ya Bu, jelas Bu. Ya Bu, jelas. Terdengar ya? Oke, baik. Baik, teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Asvina. Saya Widya Suara BPSDM Sulawesi Tengah. Ya kurang lebih 8 tahun sudah jadi Widya Suara di BPSDM. Kemudian di sini teman-teman yang akan mengikuti coaching agenda ini ada berapa orang untuk bimbingan? 10 ya? Siap Ibu, 10 orang. Ada berapa orang? 10 orang Bu. Ada 10 orang, oke deh. Jadi nanti kita sambil, nanti teman-teman bisa sambil kenal Ibu ya. Jadi saya pengen kenal dulu teman-teman di sini namanya siapa semua, namanya, asalnya dari mana, kemudian tugasnya di mana, jabatannya apa, asalnya dari mana, gitu ya, boleh ya? Kita perkenalan dulu sebelum kita lanjut untuk bimbingan. Kita mulai dulu dari Wildawati, silakan Wilda. Mohon izin Bu. Perkenalkan, nama saya Wildawati, asal dari Toli-Toli, Dampal Selatan, tempat bekerja UPT Puskesmas Karamat. Terima kasih Bu. Di Puskesmas sebagai apa? Jabatannya apa? Terampil bidan Bu. Oh, bidan, oke. Ya, baik. Bidan ya, Wilda. Baik. Iya Bu. Ya, silakan Putri, gimana Putri? Silakan perkenalkan dirinya Putri. Siap Bu, izin. Perkenalkan, nama saya Putri Octavia, biasa dipanggil Putri. Asal saya dari Makassar, tapi sudah 4 tahun di Puol, ikut sama suami. Kemudian sekarang alhamdulillah ditempatkan di instansi Puskesmas Momunu sebagai asisten apoteker. Terima kasih Ibu. Dan apoteker ya, baik. Mariana, silakan Mariana. Mohon izin Bu. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, Pinrang. Saya bekerja di UPT Puskesmas Momunu dengan jabatan perawat terampil. Terima kasih Bu. Baik, Mariana perawat ya. Baik, Kadek, silakan Kadek. Izin Bu, perkenalkan nama saya Ikadek Artika Dwi Payana, asalnya dari Toli-Toli. Sekarang bertugas di Puskesmas Boilan sebagai analis kesehatan. Kebetulan saya dipercayakan sebagai penanggung jawabnya laboratorium. Kadek, analis kesehatan. Eni, silakan. Mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Heni Maulida. Saya ditempatkan di Satpol PP Kabupaten Buol di bagian keuangan. Di mana Asal tadi? di Satpol PP. Oh, di Satpol PP. Ya, Ya, Bu. ya, Di baik. bagian Makasih, keuangan. Eni. Selanjutnya, Rasmi, silakan Rasmi. Mohon izin Bu, perkenalkan nama saya Rasmi Supo, asal saya dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Tempat kerja saya di UPT Puskesmas Biau sebagai bidan. Terima kasih. Rasmi bidan ya. Oke, Iya, siapa Bu. lagi ya? Sudah ya, sudah semua ya. Yang hadir di sini sudah semua perkenalkan diri. Nanti kita sambil nunggu teman yang lain gabung ya. Jadi Wilda bidan, Putri asisten apoteker, Mariana perawat gitu ya. Kadek sebagai analis kesehatan, Heni di Satpol PP ya. Ini cantik ini Satpol PP-nya ini. Nanti penegakan Perda ini. Orang cantik, kalau orang cantik yang turun tegak semua Perda ini ya. Kemudian ada Rasmi bidan, jadi ada 2 bidan di sini ya. Oke, baik. Baik teman-teman semua, mohon maaf ya. Jadi
abaikan suara-suara di belakang Ibu ya. Jadi fokus ke suara Ibu semua ya, fokusnya ke suara Ibu karena Ibu duduknya di kafe. Jadi ceritanya Ibu ini beli tiket Morowali Palu. Jadi jam 9 berangkat dari Morowali, tiba di Palu jam 10. Tahu-tahu malam ya pas bangun subuh saya dapat WA bahwa penerbangan saya di cancel dan saya harus naik pesawat Morowali Makassar dan nanti lanjut lagi Makassar Palu. Nah, jadi panjang kan perjalananku. Ya makanya tadinya saya berharap saya akan berzoom ria dengan teman-teman semua di kamarku yang hening, yang suaranya ndak ribut, ya apa boleh buat gitu ya. Ternyata saya di posisi jam setengah 1, jam 12 itu saya berada di bandara. Dan nanti sebentar sore insya Allah baru bisa terbang ke Palu. Insya Allah doakan pesawatnya bagus ya teman-teman, cuaca bagus, pesawatnya bisa landing bagus di Palu nanti ya. Doakan ya semua ya yang ada di sini, doakan supaya perjalanan Ibu lancar sampai di rumah nanti. Karena malam nanti Ibu mau berzoom lagi malam. Jadi mungkin Ibu sampai di Palu maghrib. Jadi habis sisa Ibu nanti lanjut lagi untuk Poso kalau tidak salah ya. Jadi nanti akan lanjut untuk mengajar untuk Kabupaten Poso. Ya, nah teman-teman semua, kita sekarang kan di coaching ya, pembimbingan. Jadi di pembimbingan ini teman-teman tentu saja sudah belajar agenda 1, 2, dan 3, ya kan? Jadi sudah belajar agenda 1, 2, dan 3, dan kemudian kita ini sekarang istilahnya masuk di agenda 4. Nah, kalau berbicara agenda 4, itu kita akan melakukan namanya habituasi. Habituasi itu bagaimana nanti teman-teman mau mengaktualisasikan nilai-nilai ya, menyelesaikan isu kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulan sudah harus selesai. Nah untuk nanti kita membuat rancangan tentu saja ada bekal-bekal yang kita bawa dari agenda 1, dari agenda 2, dan agenda 3. Nah, boleh mungkin teman-teman ceritakan kalau dari agenda 1 apa bekal yang Anda bawa untuk ke agenda 4 ini? Ada yang mau bercerita apa yang kita bisa bawa dari agenda 1 ke agenda 4 ini? Silahkan. Putri, silakan Putri. Ya, mohon izin Ibu, dari apa yang kami dapatkan di materi agenda 1 itu, kami berusaha untuk mencari beberapa isu yang ada di tempat kami bekerja, dan kemudian dikerucutkan atau dicari lagi isu atau masalah yang sesuai dengan profesi kami di tempat kerja. Dan mencari penyebabnya apa dari isu tersebut, kemudian berusaha untuk mencari permasalahan yang bisa kita lakukan dari permasalahan tersebut. Terima kasih, Ibu. Ya, jadi dari Putri kita sudah dapat bekal ya, Putri ya, di agenda 1 ya. Jadi teman-teman sudah diajarkan cara menganalisis isu, pakai toolsnya apa yang sudah dipelajari di agenda 1? Fishbone. Mohon izin Bu, Fishbone. Ada Fishbone, ada apa lagi? WSG Bu. WSG. Ada WSG, apa lagi? APKL Ibu. APKL. APKL. Iya. Jadi kita punya bekal dari agenda 1, kita bisa menganalisis isu prioritas dengan menggunakan alat analisis APKL, ada WSG, ada Fishbone ya untuk mencari tahu penyebab masalahnya, dan kita membuat alternatif pemecahan masalah. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya Bu. Iya Bu. Ya. Ya Bu. Kalau dari agenda 2, apa bekal kita? Agenda 2. Nilai-nilai dasar ASN, Bu. Ya, silakan. Siapa yang ini? Putri ya, silakan. Iya,
Terima kasih. Untuk agenda 2 yang bisa kami dapatkan adalah bagaimana kemudian ASN itu bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak atau nilai-nilai perilaku di tempat kerja masing-masing, mulai dari pelayanan yang ASN yang berorientasi pelayanan, kemudian juga kompeten, loyal, dan lain-lain. Nah, jadi nanti kita punya nilai yang akan kita aktualisasikan di setiap tahapan-tahapan kegiatan yang kita akan susun berdasarkan alternatif pemecahan masalah dari isu, ya. Jadi kita nanti di alternatif pemecahan isu kita akan buat kegiatan-kegiatan. Setiap kegiatan kita akan buatkan tahapan-tahapannya, ya kan? Dan setiap tahapan itu kita akan munculkan nilai-nilai yang mau kita aktualisasikan. Seperti itu ya. Bisa dipahami nih? Oke, baik. Nah, Bisa, kalau Ibu. dari agenda 3 bekalnya apa? Silakan siapa yang lain? Ya masih Putri nih, yang lain masih malu-malu kayaknya ini salah bangun atau pas mau makan dan jadi karena disuruh masuk kalau setengah jam lebih cepat. Ya silakan Putri. Iya, untuk materi agenda 3 yang bisa kami dapatkan itu bagaimana kemudian ASN itu bisa diolah menjadi ASN yang profesional, kemudian berkompeten, dan juga ASN bisa mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Kemudian ASN untuk saat ini diwajibkan untuk menjadi smart ASN yang bagaimana di mana dia harus tahu tentang dunia digital. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Putri ya. Jadi nanti di agenda 3 kita itu bekalnya yang kita bawa, kita melihat apakah isu yang kita angkat itu masuk isu manajemen ASN atau isu smart ASN, gitu ya. Jadi isu yang kita angkat apakah isu manajemen ASN atau isu smart ASN. Dan kegiatan-kegiatan yang kita susun sebagai kegiatan penyelesaian isu, apakah kegiatan manajemen ASN ataukah masuk dengan smart ASN. Bisa ya, dipaham ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti pada saat nanti kan kita nanti insya Allah ketemu lagi nih teman-teman ya. Buol tanggal 5 ya, tanggal 5 Oktober kita akan masuk lagi. Nah, semua teman-teman itu nanti tanggal 5 Ibu minta presentasi mengenai kemudian kita pakai USG-nya, kita pakai Fishbone-nya, kita cari alternatif pemecahan masalah ya. Kemudian kita juga sudah melihat alternatif pemecahan masalahnya, sudah menyusun kegiatan-kegiatannya, kegiatan-kegiatan apa saja yang mau kita buat, ya. Dan setiap kegiatan yang kita buat itu mempunyai tahapan minimal 3 tahapan. Jadi setiap kegiatan punya tahapan minimal 3. Jadi ada tahapan input, ada tahapan proses, dan ada tahapan output. Jadi setiap kegiatan punya masing-masing 3 tahapan. Bisa dipaham? Ya, bisa ya. Oke. Nah, sekarang itu yang menjadi tugas teman-teman dulu ya. Nanti pada saat tanggal 5 itu buatnya nanti dalam bentuk PPT saja ya. Buat dalam bentuk PPT saja ya yang mau ditampilkan dipresentasikan di tanggal 5 itu. Nah, nanti kita perbaiki sama-sama. Nanti kita cek sama-sama, kita perbaiki sama-sama sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan masukan-masukan dari Ibu. Ya. Bisa? Nah, oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Ini kan teman-teman pasti sudah ada isu yang mau diangkat atau isu prioritas yang mau diselesaikan kurang lebih 1 bulan ke depan ini ya, 1 bulan dari habis seminar. Kita insya Allah seminarnya kan tanggal 14 Oktober. Nah, pada saat seminar itu ya teman-teman nanti sudah mempresentasikan rancangannya. Nah, Ibu mau dengar dulu. Kira-kira teman-teman saya minta ceritakan dulu isu yang mau diangkat nanti rencananya.
Boleh, siapa dulu yang mau menceritakan isu yang rencananya mau diangkat? Silakan. Ya, silakan Putri. Isunya apa rencana diangkat? Ya, terima kasih. Untuk isu yang mau saya angkat di daerah di tempat kerja saya itu adalah sering terjadinya kekosongan obat di Puskesmas Momunu. Apa tadi itu Putri? Sering terjadinya kekosongan obat-obat yang dibutuhkan di Puskesmas Momunu. Berarti kurangnya stok obat ya. Berarti Iya. isu adalah kurangnya stok obat. Nah, kalau kurang stok obat, gimana nih Putri sebagai asisten apoteker? Dalam 1 bulan itu bisa itu pengadaan obat? Dalam 1 bulan dia tidak bisa langsung ada pengadaan obat dari pengalaman kami sebelumnya. Biasanya dari pengajuan pembelian obat di Bendahara JKN itu sekitar 2 atau 3 bulan baru tersedia obatnya, Ibu. Nah, jadi saran Ibu, nanti Anda cari isu yang menjadi prioritas yang bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Ya. Baik. Ya, Jadi, siap, Bu. jadi sebagai asisten apoteker dalam waktu 1 bulan itu apa yang bisa kita kerjakan ya? Ya ada masalah yang ada isu di ruang kerja kita yang harus kita perbaiki kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau pengadaan obat kan mungkin tuh 1 bulan kita mau langsung ada itu obat, benar kan? Iya. Jadi nanti Iya, Bu. pikirkan kembali. Jadi nanti setelah selesai bimbingan ini teman-teman semua yang ada di ruangan ini itu berkonsultasi dengan mentornya masing-masing ya. Jadi berkonsultasi dengan mentornya masing-masing menentukan isu. Jadi berkonsultasi dengan mentor menentukan isu prioritas yang bisa kita selesaikan kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Sehingga teman-teman nanti tanggal 5 Oktober pas datang lagi ketemu Ibu itu sudah fix semua. Sudah fix semua dia punya isu, oke? Nah, nanti tinggal kita susun kegiatan-kegiatannya, ya, kegiatan-kegiatan penyelesaian isunya. Nah, jadi seperti itu ya, Putri ya. Oke, baik. Nanti silakan konsultasikan lagi dengan mentornya ya. Oke. Siap, Ibu. Silakan. Ya, silakan Heni. Ya Bu, untuk saya mau ambil isu tentang belum optimalnya administrasi pengarsipan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Bu. Masalah pengarsipan ya? Iya, jadi pengarsipan Apa yang mau dokumen pertanggungjawaban. Ini Bu, kayak dokumen-dokumen yang pertanggungjawaban yang dari setiap bidang, itu kan selama ini mereka arsip tidak sesuai dengan jenis dokumennya, jadi masih ditumpuk menjadi satu. Dan saya mau menyusun kembali dokumen itu dan disimpan supaya lebih aman. Saya maunya disimpan secara digital, Bu, melalui Google Drive mungkin, Bu. Ini ya, membuat digitalisasi arsip ya? Iya, membuat digitalisasi arsip. Baik. Sudah dikomunikasikan dengan mentornya? Untuk sekarang belum sih Bu, rencananya setelah coaching ini akan segera saya konsultasikan. Ya. Oke, baik. Nanti dikomunikasikan dulu dengan mentornya. Kalau mentornya sudah oke, langsung Anda bikinkan tabel APKL USG-nya semua ya, sampai Fishbone-nya itu. Yang penting itu sudah ACC mentornya ya. Ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Niswan. Ya Bu, mohon izin. Kalau saya isu yang di Puskesmas Palele saya angkat masih tingginya angka kejadian anemia pada ibu hamil, Bu. Niswan ini apa tadi? Profesinya apa Niswan? Bidan ya? Ya, bidan. Bisa diulang apa tadi isunya? Isunya masih tingginya angka kejadian anemia di wilayah kerja UPT Puskesmas Palele. Jadi tingginya angka anemia. Ini sudah dikomunikasikan dengan mentornya? Belum sih Bu, baru mau rencana. Nanti komunikasikan dulu dengan mentornya. Kalau sudah oke, nanti langsung dibuatkan tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya.
untuk kita presentasikan di tanggal 5. Ya, baik. Silakan ya. Oke, terima kasih. Rasmi, silakan Rasmi. Mohon izin Ibu, saya rencananya saya ingin mengangkat isu yang ada di puskesmas saya, yaitu masih banyaknya ibu hamil yang masih tidak patuh terhadap konsumsi tablet tambah darah. Ini ya, untuk tablet tambah darah. Itu sudah dikomunikasikan dengan mentornya juga? Belum juga Bu, rencananya habis coaching ini. Berarti tugasnya nanti komunikasikan dengan mentornya sebentar ya, selesai ini ya. Ya, baik. Siap, Bu. Siapa lagi? Wilda, silakan. Mohon izin Bu, isu yang ingin saya angkat itu masih adanya persalinan non-vaskes. Nah, itu bisa kira-kira selesai 1 bulan itu, Wilda? Itu masih mau dikonsultasikan dulu Bu sama Ibu Kapusnya. Jadi nanti kita isunya yang kita isu-isu prioritas yang kita bisa selesaikan kurang lebih dalam 1 bulan ya. Nanti Iya Bu. kita lagi dengan mentornya ya. Oke. Kalau memang dalam 1 bulan kita bisa meyakinkan orang-orang melakukan persalinan di vaskes itu bagus. Tidak apa-apa itu diambil ya. Jadi tapi dilihat dulu target kita ada nggak dalam waktu 1 bulan ini mau melahirkan. Oh iya. Jadi Wilda nanti tinggal cek kembali di wilayah kerjanya siapa-siapa yang lagi hamil sekarang dan kita perkirakan itu akan melahirkan di bulan-bulan pada saat kita aktualisasi. Kita meyakinkan mereka untuk bisa melahirkan di vaskes ya. Kalau memang seperti itu bisa diambil bisa. Tapi kalau tidak ada yang nanti setengah mati. Bagaimana meyakinkan bahwa nanti orang-orang akan melahirkan di vaskes gitu ya. Nanti dikomunikasikan dengan mentornya ya. Iya baik. Iya Bu, siap. Ya, Kak silakan Kak. Izin Bu, untuk aktualisasi yang akan saya angkat itu pengoptimalisasian pengisian formulir laboratorium itu dari ruang keperawatan, IGD dan unit-unit terkait Bu. Karena selama ini untuk permintaan laboratorium itu hanya dari mulut ke mulut Bu. Ya, oke. Nanti ini sudah dikomunikasikan juga dengan mentornya, Kak Ade? Izin belum, Ibu. Ya, berarti setelah selesai ini langsung dikomunikasikan ya. Ya, jadi teman-teman semua setelah selesai bimbingan ini, teman-teman semua berhubungan dengan mentornya masing-masing, komunikasikan supaya net ya, supaya sudah clear apa yang Anda mau angkat ya untuk tulisan Anda di rancangan. Sehingga nanti di tanggal 5 Oktober itu semuanya sudah membawa isu yang mau ditulis di dalam rancangannya dengan alternatif gagasannya beserta kegiatan-kegiatannya dan tahapan kegiatannya. Ya. Nah, itu yang Anda akan bawa di tanggal 5 Oktober, ya. Mariana, silakan Mariana. Mohon izin Bu. Untuk isu yang saya angkat mungkin ini belum terlalu spesifik ke perawatnya Bu, karena saya mau mengangkat isu mengenai petugas loket atau dokter yang terlambat datang, sehingga kami yang di pelayanan poli lambat memberikan pelayanan kepada pasien. Karena kebetulan saya bertugas di poli Bu. Terima kasih Bu. Jadi ceritanya Mariana mau kasih disiplin ini para dokter begitu. Bagaimana nanti itu dokternya bisa disiplin itu Mariana kira-kira? Kalau untuk kedisiplinan Bu, boleh mungkin saya nanti konsul langsung kepala puskesmasnya untuk memberikan teguran atau sanksi. Kalau misalnya tegurannya ndak ini, mungkin sanksi Bu. Tapi Bu, ada juga saya mau angkat satu mengenai pasien yang tidak kontrol kembali pada pasien TB. Karena biasanya Bu datang pasien TB itu maksudnya sudah resisten akan obat, kemudian datang kembali saat pemeriksaan ternyata positif kembali. Tapi nanti saya konfirmasi Bu dengan mentornya. Mariana ambil yang pasien TB aja nanti ya. Ya Bu.
susah nanti mau pegang disiplin itu para dokter karena bukan kewenangan kita di tugas kita. Jadi kita semua fokus di mana pekerjaan kita itu kita laksanakan sehingga istilahnya ada perbaikan kerja kita kurang lebih 1 bulan pada saat aktualisasi. Bisa dipahami ya? Iya Bu, makasih Bu. Sri Masita, silakan Masita. Izin, Bu. Kalau saya mengangkat tentang kekosongan obat, Bu, di Puskesmas Bokat. Mas Sita ini asisten apoteker ya? Asisten apoteker ya, Mas Sita? Iya, iya, Bu. Saran Ibu jangan ambil yang kekosongan obat ya, karena nanti bisa enggak Mas Sita mengadakan obat dalam 1 bulan itu? Ini Ibu mau tanya, kalau aktualisasi itu isunya harus sesuai dengan profesi, Bu? Ya, harus sesuai dengan profesi kalian gitu. Jadi isu-isu yang diangkat itu berkenaan dengan isu-isu di dalam pelaksanaan tugas keseharian Anda sesuai dengan SK yang Anda terima ya di tugas jabatan sekarang. Jadi dilihat, makanya nanti saran Ibu teman-teman itu melihat semua ya uraian tugasnya di mana yang masih harus diperbaiki ya. Dalam waktu 1 bulan itu kita mau perbaiki di bagian mananya itu ya. Seperti itu nanti ya teman-teman ya, Mas Sita ya, nanti dikomunikasikan lagi dengan mentornya. Siap, Bu. Oke, Sri silakan Sri. Sri Ayuning Siti Mumun silakan. Iya, Ibu. Maaf, Bu, jaringan tidak bagus. Silakan Sri, suaranya kedengaran, silakan. Tentang judulku, Bu. Iya, silakan. Maaf, Ibu. Kalau saya ambil judul belum optimalnya pemantauan obat nafsa. Oke, nanti dikomunikasikan dengan mentornya ya, dikomunikasikan dengan mentornya isu yang diambil apakah itu betul-betul menjadi isu yang prioritas sehingga nanti bisa diselesaikan kurang lebih 1 bulan ke depan. Bisa ya teman-teman? Bisa? Oke. Iya, jadi silakan nanti komunikasi semua dengan mentornya masing-masing untuk menentukan isu prioritasnya. Kemudian tugas kalian itu adalah membuat tabel, ingat ya, Anda membuat tabel APKL, USG, fishbone, sampai alternatif pemecahan masalah, kemudian bikin kegiatan itu paling sedikit 4, dan setiap kegiatan itu tahapannya minimal 3, ya tahapan minimal 3 dan setiap tahapan itu kita mengaktualisasikan nilai-nilai yang sudah teman-teman sampaikan tadi yang kita bawa dari agenda 2. Setiap tahapan minimal juga 3 nilai yang mau kita aktualisasikan. Nah, itu kalian susun bagus-bagus ya, kalian susun bagus sehingga nanti kalian akan bisa tampilkan ke Ibu nanti dan harus sudah dikomunikasikan dengan mentornya masing-masing. Boleh ya? Bisa? Iya, Bisa, Bu, Bu. insya Allah. Insya Allah bisa Bu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi ya teman-teman semua silakan nanti dikerjakan ya penugasan-penugasan yang sudah Ibu minta ya, kemudian nanti tinggal dikomunikasikan dengan mentornya semua apa-apa yang mau Anda susun. Kemudian di Kolabjar Ibu sudah kasih masuk sistematikanya. Ya kan? Sudah ada kan sistematikanya Ibu share? Sudah kalian lihat? Coba Ibu share ya, tunggu sebentar.
Kelihatan di layar? Kelihatan di layar, teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Iya, Bu, kelihatan. Kelihatan ya. Ya, jadi nanti ya ini susunannya yang Anda susun ya, Anda Anda buat ya. Jadi di sini rancangannya nanti teman-teman sudah mulai ketik-ketik perlahan-lahan ya. Ini ada rancangan ya, kemudian ada judulnya, tapi ini harus komunikasi mentor. Kemudian di sini juga sudah ada lembar persetujuan seperti ini ya. Nah, ini nanti sudah mulai diketik-ketik rapi. Kemudian terus ke bawah, ini sudah ada lembar persetujuan hasil perbaikan juga. Silakan ini diketik-ketik rapi juga ya. Nah, ini sudah mulai diketik-ketik juga untuk kata pengantarnya ya. Kemudian sudah buat-buat untuk pendahuluan ya. Pendahuluan sudah dibuat-buat. Jadi ada latar belakang, buat definisi ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan. Tapi mentornya dikasih tahu dulu mentornya. Sudah oke mentornya, baru Anda susun ya. Kemudian peraturan perundangan sesuai isu yang diangkat. Jadi kalau misalnya mengenai pasien TB, dilihat aturannya ya, bagaimana aturan-aturan penanganan mengenai pasien TB misalnya. Kemudian kondisi saat ini, misalnya berapa jumlah pasien TB ya, sehingga harus kita perhatikan misalnya, tambahkan datanya, data yang akurat misalnya ya. Kemudian kondisi yang diharapkan. Jadi kalau misalnya di sini banyaknya ibu-ibu yang melahirkan tidak di Vaskes, itu berapa orang ibu-ibu misalnya dalam Januari, Februari, Maret yang melahirkan tidak di Vaskes misalnya. Nah, itu masukkan ke dalam datanya, kondisi yang diharapkan. Jadi seperti apa kondisi yang diharapkan dari teman-teman ya, berkenaan dengan isu yang diangkat. Kemudian dampak isu ya, kalau isu itu tidak diselesaikan, apa dampaknya ya. Itu juga ditunjang dengan data. Usahakan ada data-data yang masuk pada saat Anda masuk di latar belakang. Bisa dipaham sampai sini? Bisa? Oke. Ya. Nanti setelah itu ya teman-teman sudah mulai masuk ke visi misi. Nah, sudah bisa menuliskan visi Pemda Kabupaten Buol ya. Misi Kabupaten Buol, gambaran OPD. Jadi kalau misalnya teman-teman gambaran OPD-nya misalnya gambaran OPD-nya Puskesmas misalnya, ya tuliskan gambaran OPD-nya ya. Namanya, tugas pokoknya kayak gitu ya. Jadi buatlah deskripsi dari tempat Anda bekerja. Ya, seperti itu. Kemudian nanti setelah itu Anda susun tugas dan fungsi jabatan. Jadi nanti ya misalnya Wilda bidan, sesuai dengan Permenpan nomor berapa tugasnya ya, tugas fungsi jabatan sebagai bidan. Nah, jadi contohnya ini ada contoh misalnya guru sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor sekian. Nah, teman-teman juga nanti isi seperti itu. Bisa ya? Jadi misalnya Mariana perawat, nah, sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor sekian ya, tugas fungsi dari perawat yaitu bikinkan susun ya, susun dia di situ. Kemudian ada tujuan aktualisasi. Nanti tujuan aktualisasi ada tujuan pemecahan isu ya. Isu itu kita selesaikan, tujuannya apa. Kemudian tujuan berikutnya adalah menerapkan nilai-nilai aparatur sipil negara ya, berakhlak itu sehingga bisa menjadi ASN profesional. Nah, manfaat aktualisasi itu tambahkan bagi pemerintah daerah Buol, tambahkan bagi pemerintah daerah Buol, bagi instansi UPD, bagi masyarakat, bagi peserta, gitu ya. Nah, itu dituliskan semua manfaat-manfaatnya. Itu bab 1. Kalau untuk bab 2 itu ada rancangan ya teman-teman. Jadi bab 2 nanti Anda ketik 2.1
nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ASN. Sebelum tabel ini membantu teman-teman, jadi tidak perlu lagi mengetik, tinggal ini saja diambil, ya, di copy, di paste, di bab 2 yang nanti teman-teman tulis. Di sini sebelum tabel, bikinkan narasi dulu sedikit, ya, bikinkan dulu narasi sedikit di atas tabel, baru masukkan tabel. Bisa didengar suara Ibu? Bisa? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Bisa. Pokoknya kalian fokus ke suara Ibu ya, jangan fokus dengan suara di belakang Ibu itu ya. Wah, gaduh banget ini. Nah, kemudian di bagian 22 ada kedudukan dan peran PNS ya untuk mendukung terwujudnya smart governance ini. Nanti teman-teman buat ringkasan materi manajemen ASN, tidak usah panjang gitu ya. Jadi intinya saja, ringkasannya saja kalian masukkan di sini. Di bagian pertama, manajemen ASN. Kemudian nanti di Smart ASN ini ada ringkasan materi juga, ya, hasil pembelajaran agenda 3 ya. Nah, itu juga tidak usah juga terlalu panjang. Nah, nanti kan ada yang Ibu suruh bikin di PPT nanti, ya. Ibu minta bikin di PPT nanti, ada APKL USG. Kalau yang di sini enggak usah dulu bikin, ya teman-teman ya. Nanti sudah fix kita perbaiki tanggal 5 itu, baru teman-teman kasih masuk di sini, ya PKL USG-nya, di dalam tulisan. Bisa? Bisa? Ya? Jadi jangan dulu dikasih masuk APKL USG di sini. Yang Ibu suruh itu dulu, yang bikin dulu di bahan presentasi, di PPT-nya. Nanti kalau misalnya Ibu koreksi sudah bagus, baru kalian masukkan di dalam tulisan ini. Seperti itu ya. Nah, jadi fishbone-nya, jadi nanti kita pakai APKL saja, USG, tambah fishbone, baru kita masukkan tabel begini, alternatif pemecahan masalah atau gagasan idenya. Oke? Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini nanti aja. Kalau yang ini juga nanti saja kalian masukkan apabila yang di PPT yang sudah kalian susun itu sudah oke dari Ibu. Ya, sudah oke dari mentor, sudah oke dari Ibu juga, baru kalian isi ini, tabel-tabel ini. Boleh dipaham? Bisa? Nah, itu tugas. Bisa, Bu. Ya. Kalau untuk jadwal bikinnya nanti jadwal harian saja ya. Jadwal harian. Jadi nanti ditaruh saja di sini tanggalnya. Nggak usah minggu ke-1, ke-2, ke-3, nggak usah. Kita taruh tanggal saja ya. Jadi jadwalnya itu per tanggal. Jadi misalnya kita mulai tanggal berapa kita aktualisasi, ya kita taruh di situ sampai selesainya itu ya. Jadi kita per hari. Jadwalnya kita bikin per hari, tidak per minggu. Ya, bisa? Nah, supaya kita tahu targetnya kita per hari itu apa yang selesai. Oke. Bisa dipaham teman-teman? Bisa? Oke, sampai Bisa, di sini Bu, ada yang insya mau Allah. ditanyakan? Kadek, silakan Kadek. Izin Bu, untuk PPT-nya apakah kita masih mengangkat beberapa isu atau hanya satu isu Bu? Karena masih ditampilkan APKL-nya kalau tidak salah. Jadi yang Anda masukkan di tabel APKL, kalau permasalahanmu di Kadek kan sebagai analis kesehatan, kan banyak sekali permasalahan, banyak sekali isu. Benar kan Kadek? Wah, kalau misalnya Kadek, isu yang ada 20, Anda taruh semua 20 itu di dalam tabel APKL. Oke? Jadi misalnya kan banyak sekali permasalahan tuh, sebagai analis kesehatan, sebagai bidan, sebagai perawat, banyak sekali permasalahan, benar kan? Banyak sekali isu yang harus kita selesaikan. Nah, isu-isu itu masukkan saja sebanyak-banyaknya di dalam tabel APKL. Mau 10, mau 20, masukkan semua. Nah, nanti caranya, tidak usah dulu kasih angka di situ di tabel APKL. Kalau banyak ya banyak, misalnya ada 10, ada 15, ada 20 nih. Isu permasalahan di tugas jabatanku. Nah, jadi nanti caranya tidak usah kasih angka dulu di tabel APKL. Kita centang saja. Jadi misalnya APKL aktual. Apakah aktual? Centang. Apakah problematik? Centang. Apakah halayak menyangkut orang banyak? Centang. Apakah layak saya sebagai analis kesehatan menyelesaikannya? Centang. Nah, seperti itu. Misalnya lagi. Kalau sudah tercentang semua, di kolom terakhir kasih keterangan. Ya, ada kolom terakhir keterangan. Kalau tercentang semua, berarti kita kasih keterangan memenuhi syarat.
Oke, kita centang memenuhi syarat. Kalau misalnya isu kedua, aktual. Oh iya aktual. Problematik. Tidak kayaknya. Nah, kita kasih garis datar. Apakah menyangkut orang banyak? Tidak juga banyak. Misalnya ya sedikit saja ya, yang terdampak dari isu itu misalnya. Kita garis datar. Apakah layak saya selesaikan ini sebagai analis kesehatan? Oh layak sekali gitu kan. Nah boleh kita centang. Oke? Nah, jadi nanti pada saat kalian centang, ada dua yang tidak tercentang, maka berarti keterangan di ujung tidak memenuhi syarat. Oke? Bisa dipaham? Nah, jadi mana yang memenuhi syarat semua, ya? Misalnya dari 15 itu yang memenuhi syarat misalnya 5 yang memenuhi syarat itu masukkan ke dalam tabel USG. Oke? Nah, masuk di dalam tabel USG. Kemudian itu kalau tabel USG kita kasih saja angka 1 sampai 5, ya kan? Jadi misalnya kita lihat urgensinya. Bagaimana urgensinya? Seberapa penting ini kita selesaikan? Oh, sangat penting sekali, sangat tinggi nih. Kita kasih angka 5 misalnya. Kita lihat lagi tingkat seriusnya, ya, tingkat keseriusan isu ini gimana? Oh, sedang-sedang saja misalnya. Oh, berarti dia 3. Oh, growth-nya gimana? Oh, growth-nya tidak juga, tidak kalau dia bertambah tidak juga tidak terlalu cepat pertumbuhannya misalnya. Oh, saya kasih nilai 3, ya, saya kasih nilai 3. Nah, sudah. Nanti kita scoring, misalnya 5 tadi ya, misalnya 5 yang ada di USG, kita scoring mana yang paling tinggi, itu berarti yang isu prioritas. Bisa dipaham sampai sini? Bisa? Nah, Bisa, isu Bu. prioritas itulah, isu prioritas itu yang kita nanti kasih masuk di kepalanya itu fishbone, ya kan? Misalnya di situ rendahnya, ya misalnya ya rendahnya pengetahuan pasien TB dalam mengkonsumsi obat rutin misalnya. Nah itu nanti cari penyebabnya, apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya rendahnya disiplin mereka di dalam mengkonsumsi obat misalnya. Nah itu Anda cari tahu penyebabnya. Nah dari penyebab itu muncullah alternatif pemecahan masalahnya yang kita akan susun dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Bisa dipaham sampai sini? Kadek dan teman-teman? Nah, itu tugasmu nanti yang kalian buat. Buat nanti dalam bentuk PPT saja nanti ya. Dalam bentuk PPT saja nanti kalian buat itu Anda punya ini. Anda punya tugas itu yang nanti kalian presentasikan pada saat tanggal 5 Oktober itu. Bisa dipaham sampai sini? Bisa, Bu, insya Allah. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya. Sudah aman? Dipaham sampai di sini, teman-teman? Aman ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, sekarang saya pengen dengar dulu nilai-nilai yang mau diaktualisasikan. Nilai-nilai yang diaktualisasikan itu kan ada 7, ya, ada 7. Nah, saya mau tanya satu-satu, ya, bagaimana panduan perilakunya, ya, panduan perilaku dan Anda kaitkan dengan tugasmu sekarang, ya, coba. Kan nilai pertama itu berorientasi pelayanan. Nah, panduan perilakunya apa saja nanti yang Anda mau masukkan di dalam rancangan? Ya, kan ada panduan perilaku itu. Nah, siapa dulu yang mau jelaskan nih? Yang Anda kaitkan nanti dengan Anda punya tugas jabatan, supaya nanti pada saat Anda masukkan nilai, Anda sudah paham di setiap tahapan-tahapan kegiatan itu. Coba,
Siapa dulu yang mau jelaskan nilai berorientasi pelayanan? Contoh, berorientasi pelayanan. Siapa yang mau cerita ini berorientasi pelayanan? Seperti apa nanti Anda mau masukkan di dalam rancangan? Nah, Mas Sita, silakan. Itu masing-masing nilai kan punya 3 panduan perilaku itu, masing-masing 3 ya. Nah, coba dijelaskan. Masih Izin Bu, tadi kan saya pertama mengambil isu tentang kekosongan obat di rumah sakit di puskesmas, cuman agak sulit kan Ibu. Jadi saya berpikir kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah. Isunya yang ingin saya angkat. Mungkin di sini kalau berorientasi pada pelayanan, bagaimana kita menjelaskan dengan baik tentang cara penggunaan obat, terus apa efek samping yang akan dirasakan kalau obat itu dikonsumsi jangka panjang, terus kepatuhannya yang harus dilakukan pada ibu hamil. Terima kasih, Bu. ya, silakan ya Mas Sita untuk berorientasi pelayanan. Siapa yang bisa menjelaskan akuntabel? Gimana nih akuntabel nanti rencananya mau diaktualisasikan ini di dalam pelaksanaan pekerjaan ini? Silakan siapa yang mau menjelaskan akuntabel? Niswan, silakan. Iya Bu, untuk akuntabel kan bertanggung jawab, berarti setelah kita memberikan solusi-solusi untuk masalah-masalah dari isu tersebut, kita harus bertanggung jawab sampai bisa, kalau untuk isu saya kan anemia, jadi harus bertanggung jawab sampai ibu itu sudah tidak lagi HB-nya rendah atau tidak lagi dalam ibu hamilnya tidak dalam kategori anemia. Begitu Bu. Jadi harus dipantau sampai ibunya memang betul-betul sembuh dari anemia. Tanggung jawab penuh. Baik, akuntabel. Makasih ya Niswan, akuntabel. Kompeten. Nah, coba siapa yang bisa jelaskan kompeten seperti apa nih mau diaktualisasikan nanti? Ya, Putri. Kita kaitkan dengan panduan perilakunya ya, teman-teman. Panduan perilakunya kita. Oke, silakan. Untuk di poin kompeten itu ada 3 perilaku yang bisa diterapkan di tempat kerja kita masing-masing. Tapi kalau untuk dari dari profesi saya yang paling bisa saya aktualisasikan nantinya adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, itu dari saya, Bu. Jadi menampilkan kualitas kerjaan terbaik ya, kompetennya. Oke. Kalau harmonis seperti apa nih harmonis nanti? Siapa yang bisa jelaskan harmonis yang mau diaktualisasikan nanti di rancangannya nanti yang mau disusun di rancangannya? Seperti apa itu harmonis? Kompeten, tadi sudah harmonis. Siapa lagi harmonis? Putri deh, yang lain dah angkat tangan deh. Putri coba harmonis seperti apa? Kalau untuk harmonis di tempat kerja kami yang insya Allah mau diaktualisasikan, itu yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, karena biasanya yang pernah beberapa kali kami dapati itu biasanya seperti asisten apoteker saat menyerahkan obat itu bicaranya sopan sekali dengan orang yang misalnya pakai seragam, sedangkan orang yang mungkin datang ke puskesmas untuk berobat dengan mungkin penampilan yang biasa-biasa saja, mungkin bahkan ada yang kurang mampu, itu mau ekspresi maupun pelayanannya itu berbeda dengan orang yang pakai seragam tadi yang mungkin lebih ada jabatan dan sebagainya. Kemudian juga dalam harmonis itu bisa diaktualisasikan dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif, karena biasanya kalau kita tidak membangun lingkungan kerja yang kondusif itu akan berpengaruh ke pasien yang akan kita edukasi tentang pemberian atau cara minum obatnya.
Itu harmonis ya dari Putri. Tadi Rasmi tadi sempat raise hand. Kalau Rasmi gimana nih nilai harmonisnya yang mau diaktualisasikan nanti? Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau menurut saya nilai harmonis yang saya bisa terapkan yaitu di sini kan kita tidak boleh cuek terhadap pasien ya. Biasa di puskesmas banyak yang kalau pasien sudah dikasih misalnya tablet tambah darah itu sudah, Ibu nanti diminum ya obatnya, tapi tidak ditindaklanjuti dengan dikontrol kembali apakah pasiennya sudah diminum ulang. Artinya dalam penerapan harmonis ini kita harus saling peduli, baik itu kepada pasien ataupun kepada teman kerja atau teman sejawat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Harmonis dari Rasmi. Harmonis, adaptif. Nah, adaptif. Siapa nih yang bisa ceritakan adaptif ini nanti yang mau diaktualisasikan di rancangannya nanti nih, seperti apa? Nah, Heni, silakan Heni. Ini di apa ini suaranya tidak ada kedengaran Heni, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau dari saya Bu, adaptif yang akan saya lakukan di aktualisasi tidak jauh dari judul yang saya angkat, yaitu mengubah cara penyimpanan secara konvensional, merubah cara penyimpanan dengan konvensional, saya ubah metodenya menjadi penyimpanan secara digital. Jadi ada ini ya, ada, ya, ada inovasi di dalamnya, berinovasi ya. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian yang ini lagi adalah nilai kolaboratif. Nah, seperti apa nih kolaboratif yang mau diaktualisasikan nanti ya, Mariana, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan, mohon izin menjawab. Kalau untuk kolaboratif, kayak misalnya saya sebagai perawat Bu, biasanya saya harus bersedia bekerja sama dengan petugas lab untuk melakukan pemeriksaan pada pasien TB. Nanti berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan banyak orang nih supaya Ya, pasien Bu. TB ini bisa sembuh ya. Oke, baik. Nah, jadi nanti pada saat nanti Anda bikin PPT-nya nanti ya di tanggal 5 kita lihat nilainya. Jadi kan kita minimal 4 kegiatan. Semua catat ya, semua catat. Kegiatan pertama kita itu adalah persiapan pelaksanaan kegiatan. Itu kegiatan pertama kita semua. Persiapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan terakhir itu adalah evaluasi dan pelaporan. Nah, jadi Ibu sudah kasih 2 kegiatan ya. Kegiatan pertama adalah apa tadi? Persiapan pelaksanaan kegiatan. Oke, itu kegiatan pertama. Kegiatan terakhir apa? Evaluasi dan Pelaporan. Oke, evaluasi dan pelaporan. Jadi sudah ada 2 kegiatan. Jadi kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan. Nanti di persiapan pelaksanaan kegiatan itu ada tahapannya konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan kepala ruangan. Banyak ya di situ yang persiapan ya. Jadi setiap tahapan jadi 1 kegiatan. Persiapan pelaksanaan kegiatan, 1 kegiatan. Minimal berapa tahapan tadi Ibu jelaskan di awal? 3 Bu. 3 tahapan. Jadi minimal 3 tahapan. Jadi setiap kegiatan minimal 3 tahapan. Jadi tahapan input, proses, output. Jadi misalnya ada kegiatanmu membuat media edukasi misalnya. Jadi ada mengumpulkan bahan ya, mengumpulkan referensi, kemudian mendesain media, mencetak media kan gitu ya. Nanti tahapan-tahapannya. Nah, setiap tahapan ini kita masukkan nilai
berakhlak. Nilai ini, nilai yang kita masukkan ini minimal 3 setiap tahapan. Jadi kan ada kegiatan tahap 1, ya, kegiatan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Setiap tahapan ini minimal 3 nilai. Dengar suara Ibu? Bisa ya? Jadi setiap tahapan ini minimal 3. Jadi dari 7 nilai itu nilai mana yang paling masuk? Ya minimal 3. Yang paling prioritas yang kita mau aktualisasikan di tahapan tersebut. Oke? Tahap 2. Dari 7 nilai, 3 nilai yang menjadi prioritas yang kita mau aktualisasikan di tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, kita lihat lagi dari 7 nilai, nilai mana yang menjadi prioritas untuk kita aktualisasikan di tahap ketiga. Seperti itu. Nah, ya. Jadi nanti tinggal dilihat mana nilai yang paling pas atau paling prioritas yang kita aktualisasikan di tahapan tersebut sehingga nanti output dari tahapan itu punya kualitas bagus atau hasilnya baik, terbaik seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa? Oke, bisa. Oke. Jadi seperti itu nanti teman-teman nanti menyusunnya dengan baik. Oke? Nah, ini Bu baru lihat nih Wahyudin. Wahyudin, coba Wahyudin, ini Wahyudin perawat ya? Pak Wahyudin? Pak Wahyudin? Iya, baru dapat sinyal bagus, Bu. Ya. Kalau Pak Wahyudin, rencananya nanti isu yang mau diangkat apa? Bisa dijelaskan? Iya, rencananya Bu, sesuai dengan hasil, kan kebetulan saya sekarang ini dapat tempat penugasan di tempat kerja saya yang sudah lama. Nah, dari hasil pengamatan saya selama kurang lebih 2 tahun di tempat kerja yang sekarang, itu kurang optimalnya pelaksanaan triase di ruang UGD serta asesmen pra-puskesmas itu masih kurang, Bu. Sehingga saya berkesimpulan untuk mengangkat isu itu, Bu. Jadi penerapan sistem triase ya, yang nanti mau Ya, diangkat oleh Wahyudin ya? Iya, optimalisasi. Oke. Sudah dikomunikasikan dengan mentornya, Wahyudin? Sudah, Bu. Sudah sejak lama. Kalau sudah oke dari mentornya, nanti silahkan ya dibuatkan di dalam analisis masalahnya ya. Jadi dibuatkan lengkap ya dari APKL-nya, WSG-nya, FISBO-nya, sampai alternatifnya, sampai kegiatannya muncul, sampai tahapannya muncul, sampai nilai yang mau diaktualisasikan itu muncul. Buat dulu dalam bentuk PPT. Nanti kita koreksi sama-sama. Kemudian nanti kalau sudah oke, baru kita masukkan ke dalam tulisan rancangan ya di bab 1, bab 2. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Ibu. Ya, silakan Wahyudin. Putri, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan di sini tadi kita jelaskan tentang nilai yang minimal 3, nilai berakhlak yang minimal 3 yang dimasukkan. Yang mau saya tanyakan, apakah di setiap tahapan itu minimal 3 atau dari ketiga tahapan ini misalnya 1 seperti itu? Setiap tahapan minimal 3. Jadi misalnya di situ mendesain media atau mendesain video. Misal mendesain video itu kira-kira nilai apa bisa masuk? Mendesain video edukasi. Nilai apa nilai apa saja yang masuk? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Misalnya di situ ada tahapannya mendesain video. Misalnya kegiatan kita pembuatan media edukasi, ya, pembuatan media edukasi. Kemudian ada tahapannya mendesain video. Nah, mendesain video itu kira-kira nilai apa yang kita masukkan? Yang kita mungkin adaptif.
adaptif Nilai bisa adaptif. masuk. Kompeten, Ya, bisa. Ada nilai Kompeten. inovasi, kompeten, kompeten, bisa. Apa lagi? Apa tadi? Akuntabel. Desain. Oh iya, akuntabel. kolaboratif, Bu. Boleh. Tambahkan akuntabel juga. Nah, sudah 3 kan? Ya kan? Nah, silakan. Berarti sudah ada 3 yang kita mau aktualisasikan di tahapan mendesain. Bisa dipaham? Bisa Bu, insya Allah. Ya, Bu, insya Allah. Bisa? Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kadek, silakan Kadek. Izin Bu, kalau saya punya Ya, kan nanti rencana silakan. aktualisasinya itu mengenai pengantar laboratorium Bu. Terus maksud dari tahapan yang pertama itu bagaimana ya Bu, biasanya Bu? Kalau untuk rancangan saya Bu? Nanti kan kita nyusun penyelesaian itu ada kegiatan-kegiatan, ya kan? Nah, kegiatan, setiap kegiatan. Kadek tadi kegiatanmu apa tadi Kadek? Optimalisasi pengantar laboratorium pada ruang perawatan dan IGD Bu. Nah, contoh kegiatanmu di situ apa? Buat pengantar laboratorium Bu. Pembuatan pengantar laboratorium. Pembuatan pengantar laboratorium gitu ya Kadek ya? Ya Bu. Nah, sekarang kalau Kadek bikin pembuatan pengantar laboratorium, itu apakah itu satu kegiatan atau tahapan sih sebenarnya? Maaf Bu, bisa diulang Bu? Jadi kalau misalnya pembuatan pengantar laboratorium, Kadek mau bikin apa dulu tahapannya? Tahapan pertama apa dulu? Itu sebenarnya tahapan kegiatan sih sebenarnya ya. Gitu ya Kadek. Ya Bu, buat mengantar kayaknya tahapan kegiatan saya juga salah satunya. Nah, kegiatan utamanya apa sih di situ? Tujuannya pengantar itu apa sih di situ? Sebagai apa namanya? Sebagai nanti dipikirkan ya kegiatannya ya. ya, berarti dari pembuatan pengantar tuh diambil 3 nilai Bu. Ya. Seperti itu. Makasih Bu. 3 nilai. Jadi membuat pengantar itu ada 3 nilai. Nilai apa saja yang masuk di situ ya. Minimal 3 gitu. Kita masukkan supaya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Silakan Wahyudin. Izin Bu, terima kasih. Dan mungkin saya ini terlewat Bu terkait masalah penerapan nilai-nilai di setiap tahapan. Ini yang saya ingin tanyakan Bu, di setiap tahapan itu apakah ada keharusan nilai ini sama ini yang harus diangkat atau yang penting ada mengandung 3 nilai saja Bu? Atau kalau secara ketentuan di tahapan 1 harus nilai ini sama nilai ini. Mohon penjelasannya Bu. Tak kancing ini. Iya, enggak kedengaran suaranya. Jadi nilai itu kita aktualisasikan di setiap tahapan dari kegiatan. Bisa dipaham? Halo, Iya, Bu Nova. Wahyudin. Siap Bu. Apa cuma saya yang tidak dengar suaranya Bu Aspina ya? Dengar Bu. Putus-putus dari tadi Ibu, kalau di saya juga. Kalau saya jelas Bu. Iya. Pas. Bagaimana Jelas, dengan Bu, suara kalau saya?
Jelas, Bu. Bu. Yang lain jelas ya dengar suara saya ya? Iya, Bu. Kadang putus-putus, Bu. Oke. Putus Bu. Oke. Bisa didengar suara saya. Jadi nanti nilainya itu di setiap tahapan ya. Nilai itu dimasukkan di setiap tahapan. Bisa dipaham? Bisa Bu, insya Allah. Oke. Nah, ya. Oke. Jadi nanti silakan teman-teman susun saja dulu semua ya. Nanti insya Allah kita akan masuk di tanggal 5. Nanti kita lihat, nanti kita koreksi sama-sama ya. Kita koreksi sama-sama yang teman-teman sudah susun itu. Bisa ya? Ada lagi Siap yang mau Bu, insya Allah. ditanyakan? Siap Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Silakan. Itu Bu tadi menyambung saja Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Halo Bu. Halo Bu. Sudah clear semua? Hilang-hilang Ya, suaranya, silakan Bu. Pak Wahyudin. Pak Wahyudin. Ya, silakan Pak Wahyudin. Ya begini Bu, itu 3 nilai itu ada ketentuan harus nilai misalnya akuntabel, adaptif sama kolaboratif yang lengkap, atau yang penting ada 3 nilai saja, begitu Bu? Atau ada ketentuan yang Ya, harus? enggak Jadi ada ada- yang harus sih. Semua ada yang 7 itu harus dimasukkan. Iya. Enggak ada yang harus gitu. 7 iya. itu, dari 7 itu mana yang pas di situ. Oh iya, yang penting Ya. ada Bu ya. Jadi misalnya Anda mengetik surat di komputer, mengetik surat. Tak mungkin Anda mengetik surat di situ, Anda masukkan nilai harmonis. Anda mau harmonis dengan laptopnya, Oh iya Bu, ya. iya kan? Iya. Ya, jadi disesuaikanlah itu nilai pada saat tahapan itu mana yang pas gitu, nilainya diaktualisasikan di situ. Bisa ya? Oh iya, Nah, bisa bisa Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah tidak ada yang ditanyakan ini teman-teman? Kalau aman semua, Niswan, silakan Niswan. Ya Bu, makasih atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan Bu, sini kan ada 4 kegiatan, hanya dikhususkan 4 saja. Nah, sudah ada untuk 1 dan yang terakhir persiapan pelaksanaan dengan yang terakhir Minimal evaluasi. 4. Kegiatan minimal 4. Jadi kegiatan Oh, 16 boleh. Kemarin yang bimbingan ibu yang terakhir itu 16 kegiatan. Dia bikin 16 kegiatan. Oh, ya, itu yang saya tanyakan Bu, berarti untuk Ya, kegiatan yang 2-3 selanjutnya itu yang kegiatannya kami untuk pemecahan isu ini kan Bu? ya. Jadi nanti silakan nanti kegiatan itu kalau kemarin bimbingan ibu yang terakhir itu dia bikin 16. Jadi ada 16 kegiatan yang dia buat. Gitu. Cuman kita kegiatan pertama sama semua. Kegiatan pertama sama semua yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan, dan kegiatan terakhir sama semua, evaluasi dan pelaporan. Tengahnya kegiatan 2 ya, seterusnya sampai sebelum terakhir itu masing-masing nanti sesuai dengan kegiatan penyelesaian isu masing-masing peserta. Pasti beda-beda nanti kegiatannya. Jadi kegiatan kita yang sama itu kegiatan pertama dan kegiatan terakhir. Boleh? Ya, jadi jangan cuma 4 itu batas lulus. Dia 4 itu batas lulus gitu, batas lulus dinilai di level 4. Jadi kalau mau nilainya, jadi kalau kita punya kegiatan sudah 4, itu kita punya nilai itu di 85 gitu. Nah, kalau makin tinggi lagi ya naik lagi nilainya. Kita dapat 5 ya naik lagi 86, 87 gitu kan. Kalau mau dapat nilai 90 ke atas ya harus banyak-banyak dong dia punya kegiatan biar nilai yang diaktualisasikan itu banyak kali berulang gitu. Bisa? Ya Bu. Iya Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Masih tak, silakan. Izin Bu bertanya, misalkan kita buat kegiatan, misalkan pemberian informasi obat kepada pasien, kita buat di sosial media, yang pertama. Terus misalkan kita juga berikan pada saat masyarakat ke puskesmas, apakah itu bisa dibedakan 2 kegiatan atau jadi 1 kegiatan?
Satu kegiatan. Satu kegiatan. Pemberian informasi itu satu kegiatan. Nanti tahapannya ya pemberian di mana, di puskesmas, di mana tahapannya seperti itu. Ya, satu aja kegiatan. Berarti Bu, dia satu kegiatan tapi beda tahapan. Ya, beda Terus tahapan. dalam per tiap tahapan itu harus dimasukkan 7 nilai-nilai itu, paling tidak 3 nilai-nilai itu, Bu. Ya, paling tidak 3 nilai. Clear? Siap, Bu. Bisa ya? Siap, Oke. Bu. Bisa, Bu, bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tak ada lagi yang ditanyakan ini teman-teman. Kalau clear semua, silakan nanti dikerjakan ya tugas-tugasnya. Dikerjakan semuanya, nanti insya Allah kita ketemu lagi tanggal 5 Oktober. Semuanya sudah harus buat dalam bentuk PPT dulu ya. Jangan dulu dalam bentuk tulisan. Tulisan itu yang kecuali yang umum-umum kayak visi misi, uraian tugas, data-data, itu sudah boleh masuk. Tapi kalau nanti yang untuk dia punya PKL USG, jangan dulu kasih masuk. Nanti Ibu koreksi dulu tanggal 5 itu. Nah, kalau sudah net, sudah oke, sudah clear, ya sama mentornya juga sudah oke semua, baru nanti kita, kalau sudah clear dari Ibu, baru kalian masukkan nanti di dalam bab 1 atau bab 2 itu. Oke? Sesuai dengan format yang sudah Ibu bagikan di Kolabjar itu. Bisa? Siap, Bu. Bisa Siap, ya? Bu. Oke. Ibu bisa dihubungi, Bu. Kalau ada yang ingin ditanya, Bu, bisa dihubungi. Yes. Bisa. Coba ya Ibu tulis di chat ya nomornya Ibu ya. Jadi nanti Bu. supaya Siap, nanti Bu. bikinkan grup saja nak. Bikinkan grup bimbingan. Oh, mungkin Ibu dimasukkan ke grupnya orang, grup kelompok. Iya. Ya, boleh. Ya, Bu. Masukin aja Ibu. Nanti kita bimbingan via grup aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya via grup ya. Itu nomor Ibu. Bisa dikasih masuk. Di-invite di dalam grupnya. 12 4265 40 10. Iya. Sudah? Sudah ada di chat? Sudah ada di chat? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Oke. Ya, nanti masukkan saja Ibu di dalam grup bimbingan supaya nanti kalau misalnya ada yang teman-teman mau tanyakan boleh nanti Ibu berikan penjelasan. Oke, nanti kan kita ini 4 kali masuk bimbingan 22 jam nanti baru kita seminar. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, nanti insya Allah kita ketemu lagi nanti di tanggal 5 Oktober ya. Boleh? Iya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu tutup ya teman-teman. Terima kasih banyak atas kerjasamanya semua. Terima kasih banyak juga Bu Nova Intam sudah memfasilitasi ini. Saya berkeringat jahat di sini kasih bimbingan ini karena pas saya duduk di sudut panas pol, suara musik, suara orang-orang, pokoknya sudahlah berusaha untuk fokus melihat layar ini. Baik, terima kasih semuanya. Ibu tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak